Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Kimung, salam sehat. Sobat Kimung, ini Om Kimung mau konten nih dengan sahabat Om Kimung, namanya Mas Sandi. Ini baru kenal tapi alhamdulillah chemistry-nya sudah ketemu, sudah klop. Karena dalam perjalanan Om Kimung mau menuju ke tempat usahanya Mas Sandi sebagai pemilik radio di Serang dan di Rangkas Bitung, Rangkas Bitung ke sana lagi, dekat Baduy, dekat suku Baduy, Cirinten ya. Cirinten ya. Nah, hari ini Om Kimung mau buat konten, kebetulan berada di coffee shop Warakas Sungai Bambu. Sobat Kimung, Om Kimung kadang-kala melihat nih politik menjelang 2024 sering sekali ada perbedaan-perbedaan yang menyolok. Padahal kalau menurut Om Kimung itu wajar-wajar aja. Wajar aja. Yang tidak wajar menurut Om Kimung terlalu berlebihan. Nah, makanya Om Kimung ngajak Mas Sandi kali ini, kebetulan dalam perjalanan Om Kimung kemarin ceritanya enak banget tentang politik. Makanya Om Kimung mau bahas, ayo kita sebagai masyarakat awam, terutama Om Kimung berpolitik tentang masyarakat awam ini, ayo belajar sama-sama. Pertama kita berdua nih, sama-sama belajar. Tujuannya apa? Supaya nanti kita nggak gagal paham, nggak gagal bagaimana sih negara ini supaya berkelanjutan, supaya bisa bertahan lama, artiannya nggak ada keributan lah. Oke Mas Sandi, ini Om Kimung mau bicara tentang Orde Lama dan Orde Baru. Ya, Orde Lama bagaimana, Orde Baru bagaimana, terus nanti kita lanjutin ke fase berikutnya. Oke, kira-kira menurut Mas Sandi bagaimana perbedaan Orde Lama dengan Orde Baru? Kalau sebelum kita masuk Orde Baru, terus kita harus tahu latar belakang Orde Lama dulu. Karena Orde Lama itu paling tidak kan sejarah berdirinya bangsa ini atau fondasi bangsa ini berdiri. Iya, betul. Dan bagaimana pemikir-pemikir bangsa kita, pendiri bangsa dulu, dia membuat landasan pemerintah kita, yaitu Pancasila dan UUD 45 yang sampai sekarang masih lestari dan bisa mempersatukan bangsa kita ini. Iya, betul. Om Kimung ya. Nah, kalau kita ngomong Orde Lama, tentu kita ngomong dalam fase kemerdekaan. Fase kemerdekaan itu kan setelah merdeka, berdirinya pemerintah Indonesia itu dengan susah payah, berdirilah dengan namanya pemerintahan revolusi. Nah, tentu kalau pemerintahan baru, itu kan pasti banyak goncangannya. Pertama ya, sumber daya waktu itu masih minim. Terus penghasilan negara juga masih minim. Ya, jelas. Masih minim ya. Baru, ya. Dulu kan masih dengan patungan raja-raja dulu kan. Dulu patungan raja-raja itu untuk membangun bangsa ini kan ada juga dulu. Setelah itu kan dibagi, kalau pemerintah Orde Lama itu dibagi menjadi beberapa pemerintahan. Maksudnya? Ya, kan ada pemerintahan itu dari tahun 45 sampai dengan tahun 1965-an kan. Nah, pertama adalah pemerintahan revolusi. Pemerintahan revolusi, terus ada sempat juga menjadi pemerintahan namanya parlementer. Parlementer itu kan benar-benar demokrasi liberal benar, banyak partai sekali. Nah, akhirnya setelah parlementer, itu kan diproses lagi, jadi demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin akhirnya partai itu ada berapa itu? Cuman ada 3 kalau nggak salah kan? Ya, setelah dilebur ya. Nah, itu dengan sebutan Nasakom kalau nggak salah itu. Nasional, komunis, agama dan komunis. Nasionalnya kalau nggak salah itu PNI, terus agamanya itu Nahdlatul Ulama, nah terus nasionalnya PNI. Komunisnya? PNI PNI nasional. Kan ada komunis. Nah, itu. Nah, setelah itu kan ada lagi. Setelah demokrasi terpimpin, adalah demokrasi parlemen, demokrasi terpimpin ya udah ada 3 itu. Nah, itu yang akhirnya kan yang terpimpin ini yang menumbangkan Pak Karno dulu itu. Gitu. Nah, dalam proses itu kan akhirnya kan tentu kalau Om Kimung baca sejarah juga, sebelum Orde Lama itu kan juga banyak gonjang-ganjing juga selalu. Kalau namanya pemerintahan baru banyak gonjang-ganjing. Ada yang idealnya saya ingin mendirikan negara agama, dengan ada munculnya DI, TI, itu kan terus muncul lagi komunis, ingin negara komunis. Akhirnya kan tetap juga dengan Indonesia mempunyai senjata Pancasila UUD 45, itu sampai berdiri sampai sekarang. Jadi perjuangan Orde Lama itu Bung Karno yang memegang tampuk pemerintahan pada saat itu nggak mudah ya. Nggak mudah. Karena itu mencatukan beberapa
praksi-praksi yang berkeinginan Nah, dari agama iya. dari komunis belum lagi dari nasionalisnya gitu. Oh, seperti itu. Dan juga sumber daya manusia itu kan kita masyarakat kita juga tentu masih yang buta hurufnya masih banyak sekali. Banyak banget. Banyak sekali. Itu masa peralihan dari penjajahan. Iya. Bagaimana mencerdaskan bangsa ini kan? Iya. Tentu kan ketika dulu ingat ya itu zaman-zaman Orde Lama dulu itu ya, yang saya cerita dari bapak saya itu umurnya ada 94 tahun. Jadi dia cerita dari zaman kemerdekaan itu kalau saya pulang kampung itu dia cerita dan sampai zaman waktu dia masih zaman Jepang, masih zaman merdeka, terus zaman Orde Baru, itu tahu persis. Kalau kita Orde Baru mungkin kita ngerasakan karena kita kelahiran tahun 70-an sekian kan, pasti ngerasakan juga gitu. Nah, itu zaman-zaman cerita dari bapak saya itu zaman-zaman Orde Lama. Jadi ketika zaman komunis itu sendiri, nah itu kan pernah ada pemberontakan itu. Jadi banyak hal. Jadi orang yang nggak tahu menau itu jadi korban. Jadi yang nggak tahu jadi ikut organisasi itu dulu organisasi misalnya perkumpulan serikat batik itu nggak tahu tapi tahu-tahu diciduk dulu kan gitu nggak tahu diciduk jadi akhirnya kan kalau kita nggak tahu politik tuh bisa disalahgunakan gitu jadi disalahgunakan oleh sang penguasa gitu. Oke Sobat Kimung, kalau Om Kimung tangkap nih berarti komunis itu kan sekarang ini orang nganggapnya agama apa kelompok ini ya apa ini agama, padahal komunis itu ideologi berarti ya? Ideologi, jadi gimana komunis? Kalau kita bicara komunis itu kan adalah sistem ekonomi ya, ya sama aja nggak jauh beda antara kapitalis, komunis, sosialis. Oh gitu. Nah, kalau ke Indonesia itu ngambilnya demokrasi Pancasila. Nah demokrasi Pancasila itu kan sebetulnya kan kalau kapitalis itu kan dengan pemodal. Oh ya. Kalau komunis itu kan adalah pemerataan dari rakyat semua. Nah jadi kan sistem ekonominya itu banyak hal yang dikuasai oleh masyarakat, digunakan untuk masyarakat. Nah kalau kapitalis itu pemilik modal, makanya lahirnya komunis itu kan karena memberontak terhadap pemodal kan begitu. Berarti kalau nggak kalau gitu secara langsung kita ini paham komunis juga dong. Kan di pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 kan jelas tanah, bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya digunakan sebanyak maksimal mungkin untuk rakyat. Sorry kalau Om Kimung salah, apakah seperti itu kira-kira? Ya paling tidak kan sistem ini kita itu kan tidak menganut salah satu sistem, misalkan kapitalis enggak, komunis enggak. Tapi kan perpaduan. Makanya tapi kan condong kalau kita di zaman Orde Lama, Orde Lama itu lebih berat ke sosialis dan komunis gitu loh. Oh gitu. Ya kalau penilaian saya, saya secara orang bodoh, lebih ke sana. Sebelum kita masuk Orde Baru, kalau Orde Baru kan lebih condong ke kapitalis sebetulnya. Karena kan di zaman Orde Baru itu terlahir konglomerat apa itu kan sama aja kapitalis sebetulnya pemodal gitu yang kuasa. Makanya di zamannya Orde Lama banyak kaum misalnya kayak Marhen, kaum buruh segala macam itu tujuan bukan tujuan memang lebih banyak ke sono. Oh gitu. Karena kalau kita sistem ekonomi dikuasai oleh masyarakat makanya lahirnya adalah koperasi. Koperasi itu kan sebetulnya kan milik bersama. Ya, dari kita oleh kita untuk kita. Kalau kapitalis kan dari pemodal untuk pemodal, pemodal lagi balik lagi. Dia lagi. Jadi sementara masyarakat sebagai ya buruh aja kan begitu. Oke. Jadi kalau Orde Baru kurang lebih seperti itu. Dan pemerintahannya juga ada MPR segala macam ya kalau pada saat itu. Ya ada. Ada ya MPRS itu ya. MPRS loh. Ya yang rumusin PKI untuk Pancasila juga ada perumusannya ya. Oke Sobat Kimung. Nah sekarang setelah dari masa Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru, apakah itu perpindahannya normal atau ada pergolakan? Sebab kalau Om Kimung baca, itu kayaknya ada pergolakan peralihan posisinya dari Bung Karno ke Pak Harto. Sebagian orang mendapat bahwa itu ada penggulingan. Sebagian orang itu ada dekret 5 Juli. Nah itu Om Kimung nggak tahu. Tapi kira-kira menurut Pak Sandi gimana? Kalau peralihan pemerintahan, itu pasti ada yang dari pro yang ke yang kontra. Itu pasti ada satu gejolak politik ya. Nah, gejolak politiknya waktu dulu itu kan memang benar-benar dengan lahirnya Gestapo itu. Oh iya. Wah, Gestapo kan dengan lahirnya semacam penculikan jenderal itu, itu kan termasuk gejolak yang tinggi juga. Nah, dari peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, dari tampuk pimpinan Pak Soekarno ke Pak Harto, itu kan prosesnya memakan korban banyak juga. Iya. Banyak korban juga dan
korban politik juga orang-orang yang nggak tahu, yang nggak dosa kena juga. Iya, iya. Istilahnya peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Jadi ketika Orde Lama itu sistem condongnya itu ke Blok Timur, Iya, iya. ini ke Orde Baru kan mulai agak condong lagi ke Blok Barat. Iya. Nah, akhirnya ketika zaman Orde Baru kan dimuncul, akhirnya kan muncullah namanya apa itu ya? Jadi suatu peraturan yang melarang organisasi terlarang, Oh, yang dianggap iya. terlarang, Yang dianggap terlarang ya. yang dianggap itu dulu kan ada Partai Komunis Indonesia Ya, kan dianggap terlarang, ya, kan. ya, ya. Kalau dia terlarang ya udah. Ya sebenarnya partainya itu, kalau pahamnya kan negara kita di luar sana banyak kalau pahamnya. Itu di negara Asia ada Vietnam, dan di Indonesia unik. PKI itu dianggapnya membenci agama Islam. Padahal di PKI itu adalah ideologi. Komunisnya itu ideologi. Ya itu Sobat Kimung. Kadang-kadang kita memahami seperti itu. Terus jangan-jangan kita kadang-kadang kita kalau sedikit kita mungkin sejak rasional tidak berbau agama, kita itu wah komunis lu. Iya. Ya itu begitu Bang. Itu kan langsung dicap kita dicapuan. Itulah seperti itu. Jadi emang sebagai senjata kan, sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politik. Oke. Nah, ini boleh dijawab boleh enggak? Karena ini kan masih tendensius ya, masih simpang siur. Karena sampai saat ini fakta sejarah belum terungkap. Apakah Bung Karno digulingkan dengan dekret presiden atau super semarnya, dekret 5 Juli itu, atau dengan super semarnya, ataukah komunis itu memang Bung Karno ada beralian kata memang sudah terkontaminasi dengan komunis. Kalau Om Kimung melihatnya bisa jadi komunis ini yang sama AI segala macam hanya untuk batu loncatan pemerintahan Orde Baru. Ya notabene Pak Harto. Apa mungkin, tapi kan kita nggak tahu nih. Makanya sekali lagi ini orang awam yang bicara ya. Tapi kan Om Kimung pernah belajar sejarah gitu. Nah kira-kira menurut Mas Sandi boleh dijawab boleh nggak ya? Karena ini risikonya dalam arti kata sangat sensitif gitu. Gitu. Kita mau jawab mungkin juga ragu-ragu. Sangat sensitif sekali. Kita mau jawab ragu-ragu. Iya, Om Kimung juga. Karena ini masih banyak yang kontra dan pro. Iya betul itu. Dan kita kalau saya jawabnya salah, kita berisiko ini. Kamu berisiko juga ini kalau kita tapi jawab. pastinya Sobat Kimung ini masih pro dan kontra. Nah, jadi Om Kimung bicara begini bukan berarti untuk tendensi segala macam. Inilah namanya orang awam belajar politik. Mau maju ya ngeri, tapi orang awam. Nah, paling tidak kita bicara seperti ini, rekan-rekan tahu lah. Iya, bisa berpikir lah gitu kan. Jadi walaupun kita ada sesuatu nggak ada jawabannya gantung, tapi kan bisa menyimpulkan. Bisa menyimpulkan. Itu yang maksudnya kita berdua. Oke, dan terus kita bicara Orde Lama udah selesai nih. Karena peristiwanya pada peralihan yang disebut yang tadi Om Kimung katakan, masalah kebenarannya walau para ahli sejarah lah nanti yang ini, dan yang pasti setelah itu masuk dalam fase Orde Baru. Nah, kira-kira Orde Baru yang kurang lebih Orde Baru itu menguasai negara ini 32 tahun. Nah, kira-kira dari awal sampai terakhir 1998 itu bagaimana sistemnya, terus cara-cara bernegaranya bagaimana Mas Andi? Silakan. Ada anekdot ini, Om Kimung. Kalau ditanyakan sering itu kalau kita lihat di belakang truk. Iya, enak zamanku toh. Oh iya ada tuh di truk. Mungkin kalau orang yang usianya sekitar 70-an 60-an, itu enak zaman Pak Harto. Oh iya. Ya, istrinya masih muda. Iya. Istrinya masih muda, enak zaman dulu. Iya. Tapi mungkin kalau kita waktu zaman Orde Baru kita masih belajar, masih muda, kita bisa merasakan gitu kan. Ya. Masa-masa Orde Baru itu ya ada plusnya, ada minusnya. Segala sesuatu ada kelebihannya, kurangnya. Ya mungkin emang tentrem zaman-zaman Orde Baru kita rasakan tentrem sekali, kita nyaman. Kita aman, nggak ada. Dulu saya ingat belum masih kecil itu namanya ada zaman Orde Baru itu ada misterius. Petrus ya, tembakan Petrus. Saya waktu kecil tiba-tiba di pinggir jalan di kampung tuh ada orang meninggal di sana, diikat itu. Tapi memang itu perusuh yang ditangkap. Lebih baik korbanin dan segitu ya. Nah, jadi istilahnya penyakit itu, daripada penyakit itu
melebar, ya mendingan diakuntansi kan Ya, begitu. tapi dulu kan nggak ada HAM. Ya, sebetulnya HAM juga ada. Ada tapi nggak Tapi kalau HAM itu kan kita sedikit ngomong HAM. Hak asasi manusia itu kan ketika kita bernegara, kita kan ada hak kita juga yang harus kita korbankan. Iya betul. Nggak mungkin hak kita semuanya kita gunakan. Iya. Karena kan ada hak, ada kewajiban juga. Iya betul. Kita berkewajiban ke negara, berarti ada sebagian hak kita yang harus kita hilangkan kan gitu. Iya betul. Kalau sebagai masyarakat yang sadar kita gitu. Tapi kadang-kadang kita menuntutnya hak terus, kewajibannya nggak ada. Iya. Gitu loh. Oke, kita balik ke ini nih. Kan 32 tahun dulu banyak partai, terus setelah Orde Lama, setelah Orde Baru itu hanya direbuk dari 3 partai. Maksud Om Kimung, tata negaranya bagaimana? Karena di situ ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Pada saat fase pertama kali Orde Baru itu kira-kira bagaimana? Kalau dulu kan demokrasinya demokrasi Pancasila dan kita demokrasinya demokrasi parlemen ya. Jadi istilahnya kita itu memilih wakil bukan memilih presiden. Kalau sekarang kan presidensial parlementer. Ya. Kan? Kalau dulu kan benar kita memilih wakil doang. Ya. Jadi kalau presiden, wakil presiden yang memilihkan dulu MPR kan, Ya, dulu, kan? Karena kita wakil kita. Jadi kita memilih partai. Partai dulu ada 3. Jadi Partai Persatuan Pembangunan itu yang peleburan dari partai-partai Islam ya. Ada Masumi, ada partai apa? Ada Masumi, ada banyak partai Islam lah. Nah, terus dari PNI berubah jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu PDI. Oh PDI banyak PNI, terus Golkar, terus Tarkindo dari ke PNI, terus Golkar, golongan karya. Oh itu kekaryaan ya? Ya kekaryaan ya, yang melambangkan dia yang menjalankan roda pemerintahan waktu itu. Nah sebetulnya bagus cuma 3 dulu. Kalau seandainya yang partai berkuasa itu sadar bernegara dan legowo. Gitu. Oh gitu. Nah, iya kalau dulu kan nggak berlegowo. Siapapun yang berkuasa di negara ini itu kan nggak mungkin besok saya lepaskan ke partai lain, kan nggak mungkin. Pasti mencari cara bagaimana saya berkuasa seterusnya. Iya. Dan menang terus loh gitu. Dari awal sampai reformasi. Pengen itu adalah satu terus lagi. Nah, watak manusia pengen gitu. Iya. Nah, itu zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru sebetulnya pertama, kelebihannya kita tentram. Jadi kita aman, nyaman ya. Nah, kekurangannya kita agak tertutup untuk berdemokrasi kita. Bersuara dikit aja langsung selesai ya. Karena kan dulu ada undang-undang subversif. Ya. Nah, ketika kita vokal dikit, kita cita-cita kamu jadi presiden nggak bisa zaman dulu. Iya. Kalau sekarang mau cita-cita jadi presiden, mau presiden dimaki-maki sekarang biasa. Iya. Itu kan nggak bisa itu. Terus apa namanya? Sorry, ini kan Om Kimung punya penonton Om Kimung nih banyak usia muda. Ini informasi aja ya Mas ya. Pemilihan dulu itu yang tadi Mas Andi katakan pilih wakil rakyatnya, setelah itu presidennya dipilih oleh majelis. Dulu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kita milih. Setelah itu ada MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Nah, yang memilih presiden dan wakil presiden itu adalah MPR. Gitu, seperti itu Sobat Kimung, informasi aja. Terus ya, setelah dipilih MPR kan tergantung pemenangnya. Pemenangan dulu kan Golkar terus yang menang. Iya. Otomatis kan anggota DPR yang banyak dari Golkar. Dulu ada lagi utusan golongan. Utusan golongan kan pasti kan yang pro pemerintah juga zaman itu. Akhirnya kan kalau berkuasa terus akhirnya yang berkuasa dulu Pak Harto yang Golkar ya akhirnya 32 tahun terus berkuasa. Karena kan dipimpin terus ketika terakhir pun sebetulnya kan masih apa petunjuk dari Bapak Presiden dulu kan ingat gak dulu tuh kalau saya ingat dulu waktu nonton TV itu atas petunjuk Bapak Presiden itu ketua DPR tuh begitu. Iya. Padahal DPR tuh DPR itu kan mandatarisnya. Padahal kalau pemerintahan demokrasi yang benar. Iya. DPR itu perwakilan dari kita. Iya. Bukan atas petunjuk eksekutif. Jadi legislatif itu adalah pembuat undang-undang, eksekutif yang jalankan, tapi ini enggak dibalik ya gitu. Jadi seperti itu. Oke Sobat Kimung, sebelum Om Kimung akhiri nih tentang Orde Baru dengan Orde Lama, Om Kimung cuman informasi aja dulu, Mas Andi sebelum saya diakhiri ya. Jadi dulu ada namanya biar sobat-sobat Kimung generasinya kaum Z ya, kaum milenial, biar tahu dulu itu 3 lembaga demokrasi kita ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif pembuat undang-undang, pelaksananya eksekutif.
Nah, pembuat undang-undang ini siapa sih? Yaitu anggota dewan kita yang dulu Orde Lama memilihnya dia. Nah, eksekutif itu siapa? Presiden, gubernur, para pembantunya. Itu sekarang beda lagi. Kalau dulu dia diangkatnya sama MPR. Dulu, nah, setelah itu ada yudikatif. Itu pengawas. Itu ada di MA segala macam. Oke, Sobat Kimung. Ini Om Kimung akhiri pembicaraan Orde Lama dan Orde Baru. Nah, setelah ini kita masuk nih di bagian kedua, bagian berikutnya. Oke, ikutin terus perjalanan Om Kimung dengan Mas Sandi, pembicaraan Om Kimung dan Mas Sandi, bicara orang politik, orang awam bicara politik. Oke, Om Kimung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.